tentang mata kuliah optimasi proses. Kemarin udah kita bahas nature dari proses design and integration. Kali ini kita bahas tetap di bukunya Robin Smith, Chemical Process Design and Integration, masih di bab nature of process design and integration. Kemarin udah dibahas tentang flow sheet ya. Flow sheetnya untuk ditinjau dari material balance, flow sheetnya oke. Tapi kalau ditinjau dari energy balance, banyak sekali yang tidak efisien ya. Maksudnya di sini kita bisa lihat dipanaskan, kemudian didinginkan lagi, kemudian ada didinginkan, panaskan ya. Tentu kalau dari sudut pandang chemical engineering pasti kita mikirnya ini tidak efisien, udah dipanaskan didinginkan lagi. So apa yang harus kita lakukan agar proses tersebut optimal? Karena kita tahu di mana-mana kalau teknik kimia itu orientasinya bukan teknik kimia aja ya, tapi teknik-teknik lain or engineering related with economical process gitu, lagi teknik kimia. Jadi lebih baik kita mencari proses atau mencari cara atau desain yang terbaik agar ekonominya bisa sudut pandang ekonomisnya bisa kita dapatkan lah. Oke, baiklah, kita akan bahas. Di sini ada dua skenario yang akan membahas bagaimana memanfaatkan energi atau mengoptimalkan energi sehingga energi tersebut tidak sia-sia atau tidak banyak terbuang. Karena kalau energi banyak terbuang, otomatis itu akan berdampak buruk bagi lingkungan. Yang pertama, kemudian yang pasti operational cost kita akan lebih tinggi ya. Pertama dipanaskan, kemudian didinginkan, alangkah kurang efisiennya proses tersebut. Oke, di skenario pertama kita lihat ini udah dari bukunya Robin Smith juga, Trans IChem telah disadur dari buku tersebut. Baiklah, dalam skenario pertama ini feed dimasukkan atau dimasukkan ke dalam proses, kita lihat. Nah, di sini feed dimasukkan ke dalam suatu heat exchanger ya. Kita tidak tahu apakah ini akan didinginkan atau dipanaskan. Tapi sebenarnya kalau kita udah punya sense of engineering atau engineering judgment yang cukup terasah, akan tahu kalau ini bakal dinaikkan. Kenapa? Kita bisa lihat di stream tempat dia bertukar panas ya. Nantinya stream dari feed ini akan bertukar panas dengan stream dari feed ini. Dari stream ini. Stream ini ditukarkan panas dengan stream yang ini. Stream ini temperaturnya, misal taruhlah kita bilang temperatur suhu kamar ya. Nah, di sini panas akan ditukar. Lama kelamaan panas akan stream akan didinginkan menggunakan cooler. Tidak mungkin di sini dipanaskan, sedangkan ini akan didinginkan lagi. Alangkah percumanya dipanaskan kemudian didinginkan lagi. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa stream feed ini akan dinaikkan temperaturnya dengan ditukarkan panas oleh stream yang ini. Oke. Kemudian feed stream tersebut akan masuk ke mixing point ya, yang akan bertemu dengan stream yang ini. Berarti bisa dibilang komposisi atau bukan komposisi dalam artian jumlah ya, senyawa-senyawa yang ada di stream ini sama dengan feed stream. Kemudian masuklah ke heater. Feednya akan dipanaskan kembali. Berarti kita bisa tarik kesimpulan panas yang diterima di sini belum cukup ya untuk menaikkan temperatur yang sesuai dengan kondisi operasi di dalam
reaktor. Makanya kita butuhkan heater lagi, sehingga feed tadi stream tersebut sudah cukup untuk masuk ke dalam reaktor. Sebenarnya mungkin di sini reaktornya isotermal ya. Kemudian keluar dari reaktor, ada feed yang tidak bereaksi atau unreacted feed, kemudian ada produk dan ada byproduct yang terbentuk. Masuk ke dalam heat exchanger lagi. Ya, heat exchanger di sini bisa kita bilang ini dari bottom kolom distilasi ya, atau kolom separator. Karena tidak mungkin di sini pakai kondensor ya, pasti bisa di sini pakai reboiler. Nah, panasnya akan ditukarkan di sini dalam artian keluaran dari reaktor akan turun suhunya ya, untuk kemudian keluaran dari bottom separator kolom atau distilasi kolom ya akan naik temperaturnya. Oke, kemudian keluar, ditukarkan lagi panasnya di sini, kemudian turun, tukarkan panasnya lagi, kemudian turun ya. Baiklah, kemudian karena panasnya juga belum turun atau sesuai dengan kondisi dari kolom separator ini, maka dibutuhkanlah cooler. Di sini ada cooling water sebagai media pendinginnya. Masuklah ke dalam kolom separator. Di sini bisa kita bilang kondensor ya, pakai cooling water. Kemudian terpisahlah antara feed dan produk dan byproduct. Kemudian feednya bisa kita recycle. Feednya yang keluar dari sini ya akan ditukarkan panas ya, ditukarkan panas. Otomatis di sini butuh cooling water. Berarti feed di sini akan naik lagi temperaturnya. Ya. Akan naik, kemudian tertukar panas lagi, akan naik lagi sehingga hampir mendekati temperatur yang ada di feed stream yang baru masuk. Oke, kemudian dipisahkan, cara kerjanya sama aja skenario ini, hingga terpisah antara feed, produk dan byproduct. Kita bisa dilihat di sini feed akan di recycle kembali untuk digunakan kembali di reaktor. Kemudian ada produk dan byproduct. Kemungkinan produknya pasti dijual dan byproduct bisa dijual atau jadikan limbah ya, atau diolah ke proses selanjutnya. Oke, kita lihat skenario kedua atau second possibility. Feednya masuk, kemudian langsung ditukarkan panas di kolom kondensor ya, di kondensor, berarti feednya langsung naik nih temperaturnya. Kemudian karena kurang tinggi temperaturnya, maka akan ditukarkan lagi sini. Ya, hampir sama dengan skenario yang berbeda. Bedanya feed pada awal ditukarkan panas ke aliran sebelum masuk separator. Kalau ini separator 1 ya, kalau ini separator 2 langsung. Oke, udah bisa dilihat di sini. Banyak sekali possibilities yang dapat terjadi ketika kita akan membuat efisien ya energi balance-nya, atau agar energinya tidak terbuang sia-sia dan tidak boros dalam cost ya. Nanti kita akan pelajari heat exchanger network ya. Oke, kita bisa lihat di onion diagram ya. Onion diagram 1.7 kita lompat dulu. Dimana kalau kita ada reaktor, proses tersebut ada reaktor di plan kita, kemudian setelah reaktor kita harus mempertimbangkan separation and recycle systemnya. Kemudian kita harus pertimbangkan heat recovery. Nah, oke, kalau di sini kita berbicara masalah material balance. Kemudian heat recovery system, ini kita bicara masalah energy balance-nya. Kemudian heating and cooling utilities, ini di sistem utilitasnya. Water and effluent treatment, masalah di sistem utilitas juga. Jadi ketika kita bahas masalah
proses ya yang ada melibatkan reaktor, berarti tetap harus mempertimbangkan separation, heat recovery, heating and cooling utilities, kemudian water and effluent treatment. Tapi kalau dalam suatu plant tersebut tidak ada reaktor ya, contohnya misal hanya unit-unit pemisahan, maka kita tidak perlu masuk ke ranah reaktor ya. Cukup dari separation and recycle system, kemudian ke heat recovery dan seterusnya. Oke, bisa dilihat tadi yang telah kita bahas, flowsheet yang sudah kita bahas tentunya berbicara masalah proses yang continuous, karena bisa dilihat ada recycle di situ. Tapi tidak semua proses berjalan secara continuous. Pada saat batch proses, the main steps operate discontinuously, berarti prosesnya berjalan secara discontinuous. Ini berbeda sekali dengan proses secara kontinu. Pada proses batch, kita tidak ada yang namanya recycle ya, dimana produknya atau feednya yang tidak tereaksi dikembalikan lagi untuk dimasukkan ke dalam reaktor. Ini berarti heat, mass, temperature, concentration, dan properti lainnya bisa berbeda-beda setiap waktunya. Oke. Consider the simple process shown in figure 1.8. Kita bisa lihat nanti di figure yang di bawah. Feednya dikeluarkan dari storage melalui pompa. Kemudian ada preheating, karena di sini menggunakan heater, ada steamnya. Kemudian dimasukkan ke reaktor. Oke, di sini ada jacket. Jacketnya sendiri ada steam dan cooling water. Nah, di sini kita bingung ya, kalau ada steam sama cooling water hal yang sia-sia. Tapi ternyata tidak. Di sini ada further heating atau heating lanjutan, sehingga suasananya di dalam ini bisa panas dulu, bercampur dulu. Yang pertama dimasukkan steam, bercampur sebelum reaksi. Kemudian didinginkan menggunakan cooling water untuk terjadinya reaksi. Kemudian setelah reaksi terjadi, setelah selesai, dikeluarkan melalui pompa. Kemudian ada further cooling lagi, cooling lanjutan sebelum masuk ke dalam storage. Oke. The hierarchy in batch process design tidak berbeda dengan continuous. Pada figure 1.7 bisa juga berlaku untuk batch process. Akan tetapi ada masalah waktu ya, yang membawa batasan-batasan yang tidak ada di continuous process. Untuk contohnya, heat recovery might be considered for the process in figure 1.8. Ada heat recovery yang harus diperhatikan. The reactor effluent, nah ini effluentnya si reaktor, that requires cooling could be used to preheat the incoming feed to the reactor. Jadi harusnya yang keluar ini effluent bisa kita integrasikan panasnya ke dalam ini ya, untuk memanaskan feed yang sebelum masuk ke reaktor. Tapi sayangnya, even the reactor effluent is at a high enough temperature to allow this, the reactor feeding and emptying take place at different time. Nah, ini ada waktu yang berbeda ketika memasukkan umpan ke dalam reaktor dan mengosongkannya. Meaning that this will not be possible without some way to store the heat. Jadi tidak bisa digunakan di proses batch karena ada masalah waktu ya. If a batch process manufactures only a single product, then the equipment can be designed and optimized for that product. Berarti kalau produknya lebih dari satu, susah ya untuk mengoptimasinya. The dynamic nature of the process creates additional challenge for design and optimization. Ini dia yang masalah dynamic ya, karena pada kondisi actual tidak ada yang namanya steady state ya, atau keadaan yang statis. Pasti semuanya dynamic, karena tentu ya namanya
apa ya namanya, proses itu tidak bisa kita atur seenak kita ya. Tentu ada faktor-faktor lain yang nanti akan mempengaruhi selama berjalannya. It might be that the optimizations call for variation in the condition during the batch through time. Menurut si profilnya, profil. Contohnya, temperatur pada batch reactor mungkin butuh dinaikkan atau diturunkan, tergantung dari progress di batch, sistem batchnya itu sendiri. Kemudian untuk multi product batch processes, yang artinya produknya lebih dari satu, with a number of different product manufacturing in the same equipment. Ini menemui banyak tantangan ya untuk proses desain dan optimization-nya. Different product will demand different design, different operating condition, dan mungkin juga different trajectories for the operating condition through time. The design of equipment for multi-product plants will thus require a compromise to be made across the requirement of a number of different products. The more flexible the equipment and the configuration of the equipment, the more it will be able to adapt the optimum requirements of each product. Berarti kita harus buat gimana sih equipment tersebut dan konfigurasinya bisa kita atur sedemikian rupa agar mendapatkan proses yang optimal ya. Kemudian kita bisa lihat untuk batch proses biasanya cenderung baik ya untuk small volume atau untuk skala riset mungkin ya. Kemudian flexible and accommodating change in product formulation ya, bisa kita atur-atur karena tidak ada keterkaitan biasanya ya. Mau ada recycle tidak ada kalau di sini. Kemudian are flexible in changing production rate by changing the number of batch, berarti bisa semau kita untuk mengganti jumlah produknya tergantung dari permintaan ya. Mengizinkan untuk menggunakan multi-purpose equipment ya. Baik jika digunakan equipment regular cleaning because of fouling or needs regular sterilization. Jadi tidak perlu sering-sering dibersihkan karena dia batch sifatnya. Bisa dilihat kelebihan-kelebihannya. Oke, kita bisa bahas masalah new design and retrofit. Untuk retrofitting sendiri ada buku khusus ya. Kalau nggak salah saya pernah baca itu Gade Pandu Rangayah ya pengarangnya. Ada dua situasi yang that can be encountered in process design. The first is in the design of new plant or grassroots design, and the second is design is carried out to modify an existing plant. Berarti ini masalah retrofit or revamping ya. Yang satunya grassroots new plant, yang satunya retrofitting atau revamping. The motivation to retrofit an existing plant could be, for example, to increase capacity, mungkin saja untuk meningkatkan kapasitas. Kemudian ada misalkan ditemukan, ternyata spesifikasi ini yang baik kan, untuk si fit atau produknya. Kemudian untuk mengurangi cost, ternyata ada desain-desain terbaru atau alat-alat yang baik. Kemudian untuk mengimprove safety dan mengurangi emisi lingkungan. One of the most common motivation is to increase capacity, karena ini ujung-ujungnya masalah duit ya. When carrying out a retrofit, whatever the motivation, it is desirable to try and make as effective use as possible of the existing equipment. Jadi kita harus buat gimana caranya existing equipment atau equipment yang sudah ada kita bisa buat secara se-efektif mungkin lah, se-efisien mungkin. The basic problem with this is that the design of the existing equipment might not be ideally suited to the new role that it will be put to. Artinya belum tentu yang sekarang ini cocok untuk perannya
yang akan datang untuk proses yang kita mau retrofit ya, untuk planning kita retrofit. Jadi dengan kata lain, if equipment is reused, it will avoid unnecessary investment in new equipment. Jika equipment tersebut kita gunakan kembali, ini akan mengurangi investment yang tidak penting, yaitu dengan pengadaan equipment baru, even if it is not ideally suited to the new duty, walaupun sebenarnya tidak cocok untuk perannya atau tugasnya. Ketika kita mau retrofit, the connections between the items of equipment can be reconfigured. Mungkin dengan menambahkan beberapa equipment baru jika dibutuhkan. Atau secara alternatifnya, jika existing equipment ya berbeda jauh dari yang kita butuhkan fungsinya, maka in addition to reconfiguring the connection between the equipment, jadi kita harus reconfiguring connection antara equipment tersebut. The equipment itself can be modified. Bahkan peralatan tersebut dapat kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Generally, the fewer modification to both the connection and the equipment, the better. Karena kalau banyak modifikasi, belum tentu itu sesuai dengan role-nya ya. Nanti salah-salah, makin banyak modifikasi makin tidak sesuai dengan fungsinya. Contohnya ya, no offense, misal mobil-mobil yang terlalu ceper ya, terlalu landai untuk dibawa di jalanan di Indonesia agak susah karena banyak polisi tidur ya, kecuali untuk dibawa ke track. Okay. Approach to chemical process design and integration. In broad terms, there are two approaches, ada dua pendekatan untuk chemical process design and integration. Pertama, building an irreducible structure. The first approach follow the onion logic. Berarti kita mengikuti onion logic tadi, ada reaktor, respiration, terus ya heating cooling ya. Starting the design by choosing a reactor, kemudian moving upward by adding aspiration and recycle system, dan selanjutnya setiap layer atau lapisan, decision must be made, keputusan harus dibuat berdasarkan informasi-informasi yang tersedia pada setiap stage tersebut ya. Informasi tersebut mungkin akan berbeda-beda ya, karena banyak orang yang punya pikiran, banyak cara pandang dan pendapat masing-masing. This approach to creation of the design involves making a series of the best local decisions. This might be based on the use of heuristic or rule of thumb developed from experience. Jadi kita harus perhatikan juga rule of thumb-nya. Tidak bisa asal-asalan. Untuk rule of thumb silahkan dicari apa maksudnya. Equipment is added only if it can be justified economically ya, on the basis of the information available. There are two drawbacks to this approach. Pertama, different decisions are possible ya, karena banyak orang ya dalam menentukan keputusan. To be sure that the best decision have been made, the other option must be evaluated. Jadi kita harus buat keputusan yang terbaik, tapi dengan tidak mengenyampingkan keputusan-keputusan yang lain, opsi-opsi lain. However, this option cannot be evaluated properly without completing the design for that option and optimizing. Jadi benar-benar harus kita evaluasi terus-menerus ya. Completing and evaluating many options gives no guarantee ya of ultimately finding the best possible design. Nah, itu yang penting. Ngapain kita banyak-banyak buat option, tapi ternyata akan menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga ya. Mending cari yang terbaik ya. Makanya itu kita harus selesaikan dengan cara musyawarah. The main advantage of this approach is that the design team can keep control of the basic decision and interact as the design develop. Jadi ada namanya design teamnya yang harus ngontrol keputusannya. Kemudian yang kedua, selain building an irreducible structure,
building an irreducible structure. Kemudian yang kedua, creating and optimizing a superstructure. Reducible structure biasanya kita kenal juga sebagai superstructure ya. Pertama kali dibuat setelah embedded ya, setelah mengembed banyak option ya. Bisa kita lihat nanti di gambar 1.9 ya, akan menunjukkan satu possible structure of a process for the manufacture of benzene from the reaction ya. Ini sudah umum sekali ya, toluene dan hidrogen untuk menghasilkan benzene. Pada figur 1.9 hidrogen yang masuk ya, dengan kandungan metan ya sebagai impurity-nya. Jadi hidrogennya tidak sepenuhnya murni ya, karena tidak mungkin ada murni hidrogen untuk skala besar ya. Kalau untuk skala lab mungkin bisa kita ambil gas hidrogen, dan banyak pertimbangan lain kenapa tidak mengambil yang murni. Pada figur 1.9, the option of either purifying the hydrogen feed with a membrane. Jadi kita memisahkannya pakai membran untuk memisahkan antara hidrogen dan metan. Kemudian the hydrogen and toluene akan bercampur dan di preheated to reaction temperature. Jadi dicampur dulu dan di preheated ke dalam reaction temperature. Ingat, di sini mix bukan di react ya. Jadi ini mix, dicampur dan di preheated. Only a furnace has been considered feasible in this case because of the high temperature required. Then the two alternative reactor option, isothermal dan adiabatic reactor. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Nah, di sini ada hidrogen dengan kandungan metan dipisahkan lewat membran, kemudian dinaikkan tekanannya dan bertemu dengan toluene ya, untuk dipanaskan dulu ya, di furnace. Kemudian setelah itu baru masuk di bisa di adiabatic reactor dan isothermal reactor. Kemudian di quenching. Di quenching ini pendinginan secara mendadak ya, karena kita tahu dari furnace pasti temperaturnya tinggi sekali. Dari jaraknya jauh ya antara temperatur yang masuk dan temperatur yang keluar. Kemudian sini ada mixing point juga. Kemudian didinginkan kembali, fresh aspiration, dan selanjutnya bisa dilihat ada byproductnya di panel. Kemudian di sini benzene produknya. Jadi benar-benar superstructure ya. Dalam artian kalau kita udah bisa mendesain secara superstructure, berarti udah terpenuhi kaidah-kaidah optimasinya. Nah, di sini juga ada proses pembuatan benzene dengan describe many structural feature, living and optimized structure ya. Nanti kita akan bahas kenapa beda ya. Kemudian optimasi itu sendiri pasti berkaitan dengan yang namanya pengendalian proses. Once the basic process configuration has been fixed, a control system must be added. The control system compensates for the influence of external disturbance. Misalnya ada gangguan seperti perubahan pada flow rate-nya, kondisi feed-nya, itu bisa jadi temperatur, tekanan, konsentrasi, kemudian feed cost, product demand, dan segala macamnya. Ingat ada 7 capaian ya, objektif pengendalian proses. Salah satunya adalah pasti safety ya, kemudian lingkungan, aset, dan segala, dan masih banyak lain. Ini dapat kita dapatkan dengan monitoring condition ya, dengan mempertimbangkan banyak sekali ya. Kita butuh measure variabelnya,
kemudian manipulative variabelnya, gimana caranya untuk mendapatkan manipulative-nya, dan masih banyak lagi yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan proses yang optimal ya, karena proses kontrol juga berpengaruh terhadap optimalnya suatu proses ya. Jadi there are two general approach to chemical process design. Pertama, building an irreducible structure, kemudian creating and optimizing a superstructure. Both of these approach has advantage and disadvantage. Jadi terserah mau pilih yang irreducible structure atau creating and optimizing a superstructure. Demikianlah penjelasan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datangnya dari saya dan dari syaitan. Allah berlepas dari kesalahan saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.